Kita kembali ke tanah air, pemirsa, ada informasi 13 orang meninggal dunia imbas dari pemusnahan amunisi kadaluarsa yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ke-13 orang meninggal dunia yakni 4 orang dari unsur TNI dan 9 orang warga sekitar. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat memastikan sebelum pemusnahan amunisi kadaluarsa dilakukan kondisi di lapangan telah aman. Pasca ledakan hebat yang merenggut 13 korban jiwa, aparat gabungan melakukan sterilisasi dan melarang warga sipil mendekati lokasi ledakan. Terlihat lalu lalang kendaraan TNI yang masuk untuk melakukan identifikasi pasca ledakan, sementara para korban meninggal masih berada di kamar jenazah RSUD Pamengpek, Garut, guna kepentingan identifikasi. Pemirsa, 9 jenazah dari jumlah total 13 korban ledakan amunisi kadaluarsa berhasil teridentifikasi jasadnya oleh tim medis RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Sisanya masih dilakukan proses pencocokan dengan bantuan DVI Polda Jawa Barat. Tim medis RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat hingga Senin malam terus melakukan identifikasi jenazah korban ledakan amunisi kadaluarsa di Kecamatan Cibalong. Menjelang dini hari, tim medis mendapat bantuan dari DVI Polda Jawa Barat agar bisa cepat menyelesaikan proses pencocokan korban yang tubuhnya hancur dampak ledakan. Dari 13 jenazah, 4 jenazah masih dilakukan pencocokan karena kondisi yang sangat memprihatinkan. Ya, kita lanjutkan informasi. Keluarga korban ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, pemirsa, hingga Senin malam terus berdatangan ke kamar jenazah RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Jadi kedatangan mereka ini untuk mengetahui apakah anggota keluarga mereka yang mungkin belum kembali ke rumah begitu menjadi salah satu korban dari ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat di Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Kita lihat visual satu persatu anggota keluarga berharap tim medis dan juga tim gabungan bisa segera merilis ya identitas dari korban ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang kabarnya 4 korban atau 4 jasad masih terus dilakukan pencocokan karena kondisinya yang cukup memprihatinkan. Ya, keluarga ini memang diminta datang untuk proses pencocokan data tadi ya, identifikasi DNA, 4 orang korban, 4 korban lainnya yang hingga kini dalam proses pencocokan data. Nah, Rizky Abdullah, salah seorang anak korban ini baru mengetahui ayahnya meninggal itu pada Senin sore, lalu ia juga diminta datang ke rumah sakit untuk melengkapi data korban. Identifikasi korban tewas ini masih dilakukan pemirsa sebelum nantinya diserahkan ke keluarga masing-masing. Ya, kita turut berduka atas peristiwa yang menimpa sejumlah korban, 13 orang tewas dari proses pemusnahan amunisi kadaluarsa yang terjadi di Pamengpek, Garut ini. Mungkin ini jadi pembelajaran juga ya buat semua pihak, masyarakat, institusi juga, agar mungkin dicari mekanisme pemusnahan yang mungkin bisa dikatakan aman buat semuanya. Harusnya sih sudah steril ya, tapi informasi yang beredar kan, video-video yang beredar juga banyak warga yang berburu sisa-sisa material dari amunisi-amunisi tersebut, besi-besi tua itu yang pengen diambil, tapi ternyata naas ya, ada ledakan lainnya.